Teman-teman, selamat datang kembali di channel gua Mirsya Mauludin. Di video kali ini gua mau coba bahas lagi SketchUp, teman-teman. Jadi gua baru pasang SketchUp versi 2025 karena sebenarnya ada kendala, teman-teman ya. Jadi yang gua pakai sebelumnya tuh versi 2022. Terus gua ada perlu buat bikin Google Maps, teman-teman ya. Nah, pas gua add location dari SketchUp itu udah nggak bisa, teman-teman, karena harus subscribe dulu SketchUp-nya, alias kayaknya harus beli dulu SketchUp-nya, teman-teman. Nah, makanya gue coba pasang SketchUp 2025. Ternyata di versi yang ini masih bisa jalan add location-nya, teman-teman, tanpa harus subscribe dulu. Terus di SketchUp 2025 ini gue baru tahu, teman-teman, bisa nge-import file dari ekstensi .glb, teman-teman ya. Jadi gue udah pernah nyoba. Jadi ceritanya itu gue mau bikin image, teman-teman, jadi 3D melalui salah satu website gitu yang situs nyediain fasilitas kayak gitu. Nah, ekstensi yang di downloadnya itu ternyata GLB, teman-teman, filenya itu ya. Dan ternyata di SketchUp 2025 sudah ada fasilitas buat nge-import file dengan ekstensi .glb, teman-teman. Sementara di SketchUp versi sebelumnya belum bisa nge-import file dengan ekstensi .glb, teman-teman. Nah, itu dua fitur yang baru gua tahu dari SketchUp 2025 ini. Nah, sekarang gua mau coba masuk dulu, teman-teman. Jadi karena ini baru dipasang beberapa minggu yang lalu, teman-teman, belum ada ekstensi atau plugin-plugin yang gua pasang. Nah, di video kali ini tuh gua mau coba sharing ke teman-teman plugin-plugin yang bakal gua pakai atau gua pasang di SketchUp 2025 ini, teman-teman ya. Terkadang suka bikin jadi kendala kalau gua uninstall aplikasi itu, karena kalau SketchUp cukup banyak plugin yang dipasang, teman-teman ya. Jadi harus install lagi plugin-pluginnya. Terkadang kalau diinstal lagi tuh pluginnya udah expire, teman-teman. Nah, di sini gua udah punya beberapa library, teman-teman, library plugin. Ini cuman sedikit. Gua suka kumpulin, teman-teman, karena siapa tahu diperluin suatu saat nanti atau ada teman yang perlu gitu, teman-teman ya. Jadi gua suka simpan. Nah, gua mau coba pasang. Ini masih polosan, teman-teman. Ini di SketchUp 2025 itu tampilannya rada sedikit berbeda, teman-teman ya. Jadi si icon toolsnya itu kayak agak warna biru, teman-teman ya, identik dengan warna biru tuh. Ini ada semi-semi warna biru. Kemudian di tool sebelah kiri juga ada semi-semi warna biru, teman-teman. Dan yang gue pernah coba itu kayak materialnya nih. Materialnya itu agak berbeda dari versi sebelumnya. Yang gue udah tahu ini tuh kendala di material kayak landscape ya, atau rumput, teman-teman. Gue belum nemuin yang rumput. Gue coba cek ground tuh cuma sedikit library-nya, teman-teman, dibandingin versi sebelumnya. Ini apakah gue belum cari tahu atau emang beneran sedikit, teman-teman ya. Kemudian yang color juga ada di pilihan solid color kalau sekarang. Nah, ini cuman kayak gini colornya, sama kayak nggak ada color apa ya kalau di versi sebelumnya, teman-teman. Gue lupa lagi. Kemudian di bagian tile juga library cuma ada 4 kayak gini, teman-teman tuh. Cuman ada keramik toilet, ini keramik yang motif hitam putih, dan ini 2 keramik hitamnya. Gak ada keramik yang lainnya. Jadi gua waktu itu ngakalin tinggal diedit pakai material sendiri aja, teman-teman. Nah, itu mungkin sedikit perbedaan dari versi terbaru ini. Kita coba langsung pasang plugin-pluginnya, teman-teman ya. Yang pertama, gue mau coba pasang plugin Libredo, karena Libredo itu sangat penting banget di aktivitas tempat kerja gua, teman-teman. Karena Libredo itu kan plugin utama biar plugin-plugin yang lain itu bisa jalan, teman-teman. Kayak ada urutannya gitu kan. Kalau misalkan kita mau pasang plugin Curvilop, plugin Fredo Tools, itu harus terpasang dulu Libredo-nya, teman-teman ya. Kita langsung ya pilih extension, kemudian extension manager. Gue coba pasang yang versi berapa Libredo-nya ya. Kadang-kadang suka nggak jalan juga, teman-teman, karena banyak versi Libredo. Kita coba cek di sini. Gue coba cek folder 2024 ada Libredo. Nah, ini Libredo terbaru nih, paling terbaru yang gue download kayaknya, versi 14.9a. Kita coba langsung pasang aja yang ini, teman-teman.
Oh ya teman-teman, mohon maaf beberapa video terbaru gua dan video sekarang ini nggak pakai webcam teman-teman ya, karena beberapa hari yang lalu itu kamar gua tempat biasa nge-record tuh baru ganti lampu teman-teman. Cuman ternyata lampunya agak kurang bagus. Pas gua coba webcam itu ada flickering teman-teman. Pas gua setting webcamnya, settingannya nggak ada yang bikin gua enak, masih tetap flickering. Jadi gua coba putusin nggak pakai webcam teman-teman. Ini lead periodenya udah kepasang. Sekarang kita coba cari Curvilop dulu ya, yang sering dipakai. Curvilop tuh buat bikin RAM lengkung biasanya kalau gua teman-teman. Cuman pakai tambahan plugin Fredo Tools namanya. Kita coba cek 2025 dulu. Ketetet Kurei nggak ada. Kemudian 2024. Di 2024 juga nggak ada teman-teman. Berarti di bagian folder ini. Cat Curvilop nggak ada, Fredo Tools nggak ada. 2022 Curvilop tahun berapa teman-teman, gua lupa downloadnya. Langsung coba Curvilop. Ini di folder tahun berapa ini ya? 2019 ternyata teman-teman. Kita coba langsung pasang. Nah, Curvilop sudah berhasil kita letakkan di sini teman-teman. Selanjutnya gua mau coba pasang Fredo Tools. Ini tuh di tahun 2019 juga ada Lipredo teman-teman, cuman versi 9.0a. Kita cek dari sebelah sini, Fredo Tools ini nggak ada. FFF Fredo Tools mana teman-teman Fredo Tools? Kita searching lagi. Tools. Nah, Fredo Tools 4.0 ternyata yang gue punya. Kita coba cek lokasinya di tahun berapa. 2020 ternyata teman-teman. Kita langsung open. Tunggu beberapa saat. Nah, sekarang udah terpasang pluginnya. Sebelah sini set. Sebentar teman-teman, tampilannya kita rubah menjadi kecil aja. Nah, kita coba rapiin lagi. Fredo sama Fredo Tools sama Curvilop tuh sangat sering dipakai teman-teman ya. Jadi Fredo Tools itu biasa gua pakai buat bikin RAM lengkung tadi teman-teman ya. RAM lengkungnya dulu pakai Fredo Tools buat naikin jalannya. Nah, buat bikin face-nya pakai Curvilop teman-teman. Di Fredo Tools juga banyak pilihannya tuh. Kalau misalkan teman-teman yang udah tahu mungkin ini apa maksudnya, gue juga jarang pakai teman-teman. Yang sering dipakai tuh yang Curvature ini. Pernah gue pakai menu apa gitu teman-teman ya, buat bikin apa lupa lagi. Jadi banyak juga pilihan dari Fredo Tools ini teman-teman. Sangat-sangat membantu pekerjaan kita teman-teman ya. Oke, kemudian gua mau coba pasang mirror ya. Mirror dulu teman-teman. Mirror juga sering gua pakai karena mirror bawaan SketchUp itu pakai flick pelong agak sedikit pusing kalau menurut gua teman-teman. Makanya gua pasang pakai plugin mirrornya ya. Nah, mirror V11.0. Oke. Kita pindahin di sini. Selanjutnya 1001 bit teman-teman. Ini plugin dari zaman kuliah, udah pernah gua pakai. Set, klik open. Ini agak panjang nih. Nah, ini nih. Kita taruh di bagian bawah teman-teman. Set. Agak susah. Nah, aduh. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya kita coba pasang
JHS Power Bar teman-teman ya. Ini plugin cukup panjang juga tampilannya, kayak 1001 bit, dan cukup sering dipakai juga teman-teman. JHS Power Bar ini ya. Kita cek satu persatu dulu sebelum di searching. JHS, mana JHS? J tidak ada. J tidak ada. Kemudian di sini JHS Power Bar. Nah, ini teman-teman, ini ada dua versi. Gua lupa lagi versi yang mana yang biasa gua pasang teman-teman ya. Size-nya 470 KB. Apa coba yang ini dulu deh. Set. Kita tunggu. Nah, ini kayak yang bisa gua pakai teman-teman, bener nih, yang 2020 tadi. Kita tempelin di atas. Set. Jadi JHS Power Bar ini biasa gua pakai untuk menyambungkan garis teman-teman ya. Namanya weld, super weld. Mana super weld ya? Nah, yang ini super weld teman-teman. Ini sering banget gua pakai buat nyambungin garis, karena kalau mau bikin ram lengkung tadi, garis yang terseleksinya itu maksimal harus 4 teman-teman, 4 sisi. Kalau lebih dia suka nggak bisa dipakai plugin si Curvilop ini teman-teman. Jadi solusinya disambungin dulu garisnya menggunakan plugin bantuan lagi, yaitu JHS Power Bar. Kadang-kadang gue pasang plugin khusus buat weld teman-teman ya, bukan dari JHS Power Bar teman-teman. Cuman terkadang plugin yang gue pasang yang weld sendiri suka nggak jalan. Nah kalau nggak jalan baru gue pakai yang dari JHS Power Bar teman-teman. Kemudian di JHS Power Bar juga gue suka pakai yang bikin line jadi tube. Nah yang ini line to tube teman-teman. Kemudian yang array ini nih, free copy along pad, ini bisa bikin railing itu nge-array sesuai pad yang kita bikin teman-teman. Selanjutnya ada bikin face juga nih, yang di JHS Power Bar ini bikin face spinner namanya. Pokoknya cukup banyak deh fasilitas dari JHS Power Bar yang bisa gua pakai teman-teman. Oke, berikutnya gua coba pasang plugin join push pull teman-teman. Ini bawaan dari Fredo juga. Jadi kalau pakai join push pull harus pasang lib Fredo dulu teman-teman. Join push pull kita cek dari tahun terbaru teman-teman, karena gua lupa versi yang mana yang dipakai. Pastinya versi yang terbaru teman-teman ya. 3 Fredo. Nah, join push pull ada di sini teman-teman, versi 4.6a ya. Kita coba pasang apakah bisa. Nah, join push pull juga bisa. Ini sangat membantu banget teman-teman pasang plugin join push pull itu. Kadang kalau face-nya yang enggak apa namanya ya, yang enggak nyiku gitu, dia nggak bisa di-push kayak bentuk bola teman-teman. Bentuk bola nggak bakal bisa di-push pakai push bawaan SketchUp. Jadi mesti pakai bantuan plugin lagi teman-teman. Nah pakai plugin join push pull ini, si bola tadi bisa di-push teman-teman. Ini banyak pilihan nih. Mungkin teman-teman yang sering pakai sangat tahu manfaat dari join push pull kayak gimana teman-teman ya. Berikutnya gue mau coba pasang plugin lib Fredo Scale teman-teman. Sorry. Jadi gue pasang plugin Fredo Scale teman-teman. Fredo Scale tadi gue cek ada di tahun 2024. Nah ini versi 3.6a teman-teman. Kita coba pasang. Apakah bisa? Nah ternyata masih bisa teman-teman ya, lib Fredo. Ini plugin yang udah terpasang kayak gini, udah muncul panel barnya, belum tentu bisa dipakai teman-teman. Masih ada yang perlu dicek, yaitu expire atau enggak. Kita taruh di sini. Berikutnya yang gua sering pakai itu plugin apalagi ya, sampai lupa. Pokoknya gue bakal install banyak teman-teman ya. Sekarang kita coba lanjut lagi pasang plugin yang lainnya teman-teman ya. Kita coba buka dulu foldernya, karena gue lupa plugin apa aja yang perlu dipasang. Kita buka yang 2025 dulu teman-teman.
Nah, di sini ada, nah ini yang upright extruder ini kalau nggak salah fungsinya buat bikin bangunan existing teman-teman nih. Cuman nggak tahu yang buat bikin gubahan massa existingnya atau bikin si gubahan massa yang polosan itu jadi ada fasadnya teman-teman. Gua coba pasang aja. Karena ini cukup diperluin juga kalau semua kita lagi bikin render mata burung, karena harus tergambar bangunan existingnya teman-teman ya, biar nggak polosan, biar nggak gurun pasir atau padang rumput doang teman-teman renderan kitanya. Kita klik OK. Nah, ini udah ada. Aku lampukin di sini aja teman-teman. Kita install lagi. Kita coba pasang yang TT Solid ini teman-teman nih. Ini cukup penting juga. Jadi yang TT Solid Inspector ini tuh fungsinya kalau kita mau motong objek pakai bantuan tools bawaan SketchUp yaitu Solid Tools. Motongnya itu si grupnya harus dalam keadaan solid teman-teman. Kalau grupnya nggak solid, objeknya itu nggak bakal bisa dipotong kalau pakai tools bawaan SketchUp yang namanya Solid Tools teman-teman. Nah, caranya biar objek kita atau grup-grup kita ketahuan Solid Tools atau enggak, pakai plugin ini yang Solid Inspector ini teman-teman. Kalau seumpama nanti ada garis yang melintang yang nggak kepake, bakal kedetek sama si Solid Inspector ini. Oke, lebih jelasnya nanti gua bakal cobain teman-teman ya, insya Allah kalau keburu. Sekarang kita install dulu. Cet. Outputnya kita coba pasang. Nah, ini Curie Face Knife juga perlu nih. Jadi waktu itu gua bikin apa ya, Curie Face Knife teh, motong face kalau nggak salah ya, cuman gue lupa lagi. Kita coba pasang aja teman-teman. Nah, terpasang. Sekarang kita taruh di bawah, lalu kita pasang. Nah, gue tuh pengen pasang yang ini teman-teman ya, yang helix. Nanti kita coba cari yang helix. Mana? Nah, helix along curve. Coba klik OK. Nah, helix, kemudian apa teman-temannya, lupa lagi gua teman-teman nih. Kalau bisa, kalau kita mau bikin tangga atau ram lengkung, garis lengkungnya itu udah tinggal satu kali klik pakai bantuan plugin teman-teman. Cuman gua lupa lagi nama pluginnya. Yang jelas pluginnya pasti ada di folder-folder ini. Ini Solid TT lib apa ya? Gue lupa lagi teman-teman. Yang selincer nih kita pasang aja. Kemudian kita coba pasang lagi folder 2024. TT Vertex DM, TT Vertex, lupa lagi teman-teman. Nanti deh yang sekiranya penting-penting dulu. Nah, ini nih kalau nggak salah nih ya. Jadi yang plugin ini tuh yang Architecture for SketchUp ini kita bisa pilih material teman-teman nih. Gue pernah pakai dulu nih, lupa lagi. Tuh materialnya cukup banyak. Kita tinggal langsung load aja teman-teman, nggak perlu download di browser teman-teman ya. Oke, kita coba rapihin di sini. Oke, kita coba rapihkan dan kita pasang lagi yang lain teman-teman. Fence maker ini penting buat bikin railing. Nah, kemudian majrail ada nggak? Majrail buat bikin tangga teman-teman. Stair
Mana nggak ada ya? Oh di sini teman-teman. Style. Waduh, ternyata nggak ada plugin tangga teman-teman ya. MAJ. Majrail doang ternyata teman-teman. Oke, biarin Majrail aja. Nah, kalau Majrail ini nggak muncul panel barnya teman, dia harus ngambil dari extension. Nah, yang Majrail ini kita coba pasang lagi yang lain. Ini MagFace yang tadi ada di JS Powerbar. Sebenarnya gue suka pasang juga plugin MagFace teman-teman, gak ada salahnya kita coba pasang. Nah, kita rapikan lagi, pasang lagi teman-teman. 2024 apa yang belum ya? Fredo Scale udah, DDMS kecap UV apa ya, lupa lagi teman-teman ya. Gua pasang aja deh. Ini buat apa ya? Lupa lagi gua teman-teman. Kita pasang lagi yang lain. Ini plugin gua sengaja kumpulin teman-teman ya, karena dulu gua kadang-kadang sering banget ganti-ganti versi SketchUp. Nah, biar nggak susah nyari, makanya gua kumpulin plugin-pluginnya teman-teman. Nah, ini Magis juga nih, sering gua pakai nih, yang bikin bangunan existing. Kemudian Magis ini tuh buat bikin bangunan existing yang gubahan masa yang polosan-polosan gitu, jadi ada fasadnya. Cuman emang random sih teman-teman, tapi biar nggak polosan banget, pas di render agak bagus ada fasadnya teman-teman ya. Kita taruh di sini. Kemudian Flow WiFi juga sering dipakai, kita install aja Flow WiFi. Flow WiFi nggak muncul teman-teman, dia muncul di sini. Nah, Flow WiFi ini tuh biasanya buat bikin nama biar jadi lengkung kayak di face-nya bola teman-teman. Kan nama tuh lurus, tapi bisa nempel di bagian fasad yang lengkung kayak di bola gitu teman-teman ya. Kemudian curve pijat, lupa lagi curve pijat nih. Komponen stringer, nah ini dipakai juga nih waktu itu nih. Gua coba pasang aja komponen stringer. Kemudian di sini ada komponen stringer. Letik Laser Topo. True Brand. Apa namanya ya? Shape Bender teman-teman, Shape Bender. Nah, Shape Bender ada dua ternyata nih. Pakai yang mana kita? Yang terbaru ini. Oh, sama 061 ya. Shape Bender kita pasang. Mana Shape Bender? SS Shape. Nah, ini dia teman-teman Shape Bender. Set, taruh di sini. Kita pasang-pasang lagi. Kita coba cek lagi yang folder 2023. Ini face apa nih? JS Powerbar. Oh, ini. Ternyata JS Powerbar ada di folder face teman-teman. Clip Lost to Group, Curve Pijat, Curve Maker. Curve Maker apa ya? Flow WiFi, Fredo Scale, Helix, Curve Along. Apa ini tadi ya? Helix Curve Along. Ini Helix juga kan? Oh iya teman-teman nih, Helix juga. Topo Shaper, TT Edge Tools, Random Building Gen. Mungkin ini saya coba pasang. Nah, oh ini random buat existing teman-teman. Selanjutnya kita pasang Sketchy FFD nih. Dia nggak muncul ya kalau Sketchy FFD.
topo shaper. Nah, kita coba pasang-pasang saja dulu teman-teman, karena yang important banget udah gua pasang semua sepertinya tadi ya. Ini yang agak jarang dipakai, cuman kita coba pasang aja teman-teman. Topo shaper, add get tools. Oh, dia nggak jalan kayak nih, add get tools nih, nggak pas sama Lipredo nya. Kita coba hapus aja teman-teman, edge tool, uninstall. Oke, kita pasang lagi. 2023 udah semua kayak ini. Curve wizard, boleh deh curve wizard deh, biar agak rame tampilan SketchUp-nya. Buka folder 2022 teman-teman, ada Cloudworks buat bikin kain jatuh gitu. Cloudworks di sini deh. Oh, Cloudworks tuh di klik kanan, tuh harus bikin objek dulu teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin taplak meja jatuh ke atas mejanya, dibikin animasi, bisa teman-teman ya pakai Cloudworks tadi. Selection toys, ini penting nih, selection toys. Selection toys. Nah, ini buat seleksi garis doang bisa, buat seleksi face doang bisa, terus buat unseleksi face atau edges juga bisa teman-teman. Taruh di atas. Nah, install lagi selection toy, line tutup. Line tutup sebenarnya udah ada di JS Power Bar teman-teman. Kemudian Studio. Nah, ini Studio itu situs buat yang nyediain furniture kalau nggak salah ya. Cuman gua nggak pasang Studio. Ini SAU offset. Nah, ini buat nge-offset teman-teman. Jadi offsetnya bisa langsung, nggak satu-satu. Kalau bawaan SketchUp kan kita nggak bisa nge-offset persegi gitu teman-teman ya, harus satu garis. Kalau pakai bantuan plugin ini kita bisa langsung offset semua sisinya. Clean up, kita coba install juga clean up. Ini buat ngecek garis-garis yang gak kepake, yang biar grupnya itu jadi solid lagi teman-teman. Selanjutnya shape blender udah. Text editor apa ini ya? Yang teks bisa diedit kalau nggak salah ya. Apakah iya teks bisa diedit? Tapi harus ada teksnya dulu teman-teman. Di sini nih, ada. Tools draw, nggak ada tapi ya teks. Oke, biarin dulu aja teman-teman. Kita coba pasang lagi. Majral udah. Extrude tools kita pasang. Nah, yang ini teman-teman, ini plugin dari zaman kuliah juga, udah pernah gua pakai teman-teman, kayak sama 1001 bit tadi ya. Plugin ini waktu itu gua pakai buat bikin struktur ya, struktur lamela. Jadi bisa bikin struktur yang lengkung-lengkung, face yang lengkung-lengkung juga bisa teman-teman. Plugin yang sangat berjasa teman-teman buat gua. Extrude dulu, Fredo Scale udah. 2021 Majra udah, Shape Blender. Nah, ini yang weld kata gua tadi teman-teman. Jadi selain pakai JS Power Bar, weld itu gua suka pasang plugin sendiri. Gua coba pasang aja deh. Dia nggak muncul panel barnya, harus ngambil dari extension. Nah, ini yang weld teman-teman. Berikutnya di tahun 2020 JHS. Oh, ini JS Swap Bubble Skin teman-teman. Mana? Nah, ini bisa bikin face juga hampir mirip kayak ke Pilap teman-teman. Cuman bedanya itu yang gua tahu ya, kalau Swap Bubble itu bisa bikin face, terus kita bisa mengatur tuh face ini tuh kayak lengkungnya bisa diatur teman-teman, nggak cuma lurus doang si face tuh.
taruh di atas. Oke, kita tambahin lagi section cut face. Kita coba pasang aja. Kemudian flip long pad udah ada di JHS power bar. 1001 feet juga udah. Yang 2019 udah semua nih. Oke teman-teman, ini udah semua ya. Free apa nih free? Ini udah juga kayaknya nih. Udah sih. Oke teman-teman, tampilan SketchUp-nya jadi seperti ini setelah gua pasang beberapa plugin. Ada plugin yang bener-bener sering banget gua pakai, ada juga yang sesekali gua pakai doang teman-teman. Cuman gua pasang biar nanti kalau semua dipakai tinggal klik-klik aja teman-teman ya. Ini pluginnya plugin gratis teman-teman, cuman karena gratis ini belum tahu nih apakah semuanya masih bisa dipakai atau udah ada yang expire. Buat teman-teman yang belum tahu caranya gimana cara bikin plugin expire bisa dipakai lagi, gua udah bikin teman-teman di video-video sebelumnya. Teman-teman tinggal searching aja atau nanti mungkin bakal gua cantumin link videonya di deskripsi teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita close tampilannya bakal tetap seperti ini teman-teman, jadi kita nggak perlu takut tampilnya bakal rubah lagi jadi bawaan pabriknya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih udah ikutin gua install plugin SketchUp teman-teman ya. Semoga video bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari tahu gimana cara pasang atau nama-nama plugin yang gua pakai di SketchUp ini. Seperti biasa teman-teman, support channel gua dengan cara klik like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di konten gua berikutnya. Terima kasih.